Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Tapedamai Suara dengan NIM 1020420401444 dari kelas SI 2401. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya kerjakan, yaitu tugas pendahuluan modul 3 dari mata kuliah Data Mining. Di sini kita mulai dengan nomor 1 terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 1, di sini kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi hard disease. Nah, untuk data imbalance sendiri itu sebuah kondisi, jadi kondisi itu di mana jumlah sampel yang ada pada setiap kelas dalam label target itu tuh nggak seimbang gitu. Jadi ada yang di salah satu kelasnya ini jauh lebih besar daripada kelas yang lainnya. Jadi bisa dinyatakan itu tidak seimbang secara signifikan. Nah, untuk pada dataset yang ada di hard disk ini, kenapa imbalance itu terjadi? Nah, imbalance-nya itu terjadi ketika terdapat jauh lebih banyak pasien yang tidak memiliki penyakit jantung yang ada di kelas 0 dibandingkan dari yang memiliki penyakit jantung pada kelas 1 atau sebaliknya. Nah, untuk dampaknya sendiri sih biasanya itu data imbalance modelnya itu cenderung bias ke kelas yang mayoritas, karena mayoritas itu kan bisa lebih banyak ya daripada kelas minoritas. Jadi biasanya model dari data imbalance itu cenderung lebih besar daripada kelas mayoritas. Lalu biasanya tuh akurasinya tuh bisa tampak lebih tinggi, padahal tuh model yang ditampilkan gagal mendeteksi kelas minoritas. Nah, untuk dampak yang terakhir tuh biasanya metrik seperti recall pada kelas minoritas tuh bisa dinyatakan sangat rendah. Nah, di sini saya ingin mengecek distribusi kelas pada kolom target. Bisa dilihat di sini ada df target value underscore counts. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai unik yang ada pada kolom target. Nantinya itu bakal menghasilkan frekuensi pada masing-masing kelas. Ya, di sini kan kelasnya ada kelas 1 dan kelas 0. Di sini bisa dilihat untuk distribusi kelasnya 1 ada target dari 526 dan yang 0 ini ada 499. Lalu selanjutnya di sini juga ada value counts normalis true. Nah, value counts normalis true ini nantinya untuk menampilkan distribusi kelas dalam bentuk persentase. Bisa dilihat di sini ada persentase distribusi. Untuk target yang pertama itu sebesar 51,3%, sedangkan yang kelas 0 itu 48,6%. Lalu di sini tidak lupa juga dengan memvisualisasi distribusi kelas. Nah, bisa dilihat di sini ada SNS count plot target. Nah, di sini tuh fungsinya itu buat biar kita tuh bisa membuat bar chart. Nih di sini bisa lihat ada bar chart untuk memvisualisasikan perbandingan jumlah data dari setiap kelas secara grafis. Di sini bisa dilihat kan untuk yang kelas 0 ini ada 526, sedangkan yang kelas yang 1 di sini ada 499. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 kita disuruh menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan random undersampling. Nah, untuk penjelasan dari random undersampling sendiri itu, random undersampling itu sebuah teknik dalam ngebalance dataset yang ada. Nah, dengan cara jadi itu dia akan mengurangi jumlah sampel dari kelas yang mayoritas secara acak. Jadi sehingga nanti jumlah data kelas mayoritas akan menjadi sebanding dengan kelas yang minoritas. Nah, untuk cara memisahkan kelas mayoritas dan minoritas di sini bisa dilihat langkah pertama tuh kita menggunakan pemisahan kelas mayoritas dan minoritas. Nah, di sini kita bisa lihat ada depth target 1 dan depth target 2. Nah, depth target 1 itu akan memfilter dat frame sehingga hanya menampilkan baris dengan nilai target sebesar 1, yaitu kelas mayoritas, sedangkan yang target 0 itu memfilter data frame untuk kelas minoritas. Lalu dilanjut di sini yang langkah kedua kita melakukan undersampling pada kelas mayoritas. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah sampel acak dari kelas mayoritas sebanyak jumlah dari kelas minoritas. Nah, bisa dilihat di sini df majority sample
Nah, depth majority sample ini akan mengambil sampel acak sebanyak jumlah kelas minoritas dari kelas mayoritas. Nah, untuk parameter dari n-nya ini sendiri yang ada di sini gunanya untuk menentukan jumlah target, yaitu random state sama dengan 47 untuk memastikan hasil yang sama setiap kali code ini dijalankan. Nah, untuk yang ketiga kita akan menggabungkan dataset kembali dari hasil balancing. Ini bisa dilihat depth balanced sampel. Nah, di sini nanti akan mengacak semua baris dataset dan mereset indeks agar nanti itu kelas itu akan berurutan kembali gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya outputnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita disuruh memisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Lalu kita disuruh melakukan split data training dan testing dengan rasio 80-20. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang pelatihan model, jadi itu tadi kan dataset harus dipisah ya, jadi fitur X sama target Y. Nah, untuk fitur X itu ada tuh kolom-kolom yang menjadi input, sedangkan target Y itu kolom label yang ingin diprediksi. Nah, nanti data-data tersebut akan dibagi menjadi 2 set, yaitu training set dan testing set. Nah, untuk training set sendiri itu sebesar 80%, sedangkan testing set itu sebesar 20%. Training set itu bisa digunakan untuk melatih model, sedangkan testing set itu bisa digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk penjelasan, mungkin saya ingin jelasin fungsi parameternya dulu. Nah, di sini kan tadi ada depth balanced sama dengan titik drop. Nah, nanti itu buat menghapus kolom target dari data frame. Lalu untuk depth target itu buat mengambil kolom target saja sebagai variabel label yang ingin diprediksi. Lalu di sini ada train test split. Nah, train test split itu di sini bakal membagi data menjadi subset training dan testing. Lalu ada test size juga kan, test size itu buat menentukan proporsi data testing. Nah, di sini kan 0,2. Maka bisa dilihat bahwa data testingnya itu sebesar 20% saja, sehingga untuk training 80%. Jadi seperti itu. Dan ini adalah outputnya. Oke, lanjut ke nomor yang keempat. Nah, di nomor 4 ini kita akan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Di sini kita disuruh menuliskan sintaks untuk inisiasi model, training model, dan prediksi data testing. Nah, untuk penjelasan algoritma Naive Bayes sendiri itu, Naive Bayes itu sebuah algoritma klasifikasi probabilistik berbasis teorema Bayes dengan mengasumsikan bahwa setiap fitur itu sifatnya itu independen dari satu sama yang lain dengan asumsi naive gitu. Bisa Gaussian Naive Bayes ini digunakan ketika fitur itu bersifat kontinu dengan asumsi distribusi normal atau Gaussian. Nah, di sini kan disuruh menuliskan sintaks untuk inisialisasi model, lalu juga disuruh training model dan prediksi data testing. Nah, untuk yang inisiasi model Gaussian ini kan bisa lihat nih Gaussian NB. Nah, ini gunanya untuk menginisialisasi model Naive Bayes dengan distribusi Gaussian. Bisa ini cocok buat fitur-fitur numerik yang bersifat kontinu. Lalu di sini untuk yang langkah kedua, ini kan training model menggunakan data training. Nah, di sini nanti bakal melatih model dengan data training, lalu model itu bakal menghitung mean dan variance tiap fitur untuk masing-masing kelas yang ada. Lalu di sini juga ada prediksi pada data testing, yaitu model NB predict. Nah, itu bakal memprediksi kelas yaitu antara 0 atau 1 untuk setiap data pada testing set berdasarkan probabilitas yang tertinggi.
Lalu yang terakhir kita di sini melakukan prediksi probabilitas opsion. Nah, sebenarnya ini opsional tapi karena berguna untuk erosi jadi kita tambahkan. Nah, untuk yang prediksi probabilitas ini kita menggunakan saya menggunakan model NB Predict Proba. Nah, fungsinya itu menghasilkan probabilitas prediksi kelas positif untuk tiap-tiap data yang ada, lalu bisa itu digunakan untuk perhitungan ROC min AUC. Dan ini adalah outputnya. Lalu lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini kita disuruh melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, untuk confusion matrix itu sendiri adalah sebuah tabel yang mengevaluasi tampilan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model klasifikasi. Biasanya tuh ada ini gitu, ada jenis-jenisnya, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, sini kita coba jalanin dulu. Nah, di sini kan bisa lihat ada true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, untuk true positif itu bisa tuh model akan memprediksi pasien sakit jantung dan yang benar-benar memang sedang sakit. Sedangkan yang untuk true negatif itu bisa model memprediksi pasien yang tidak sakit dan memang benar-benar tidak sakit. Nah, untuk false positif ini bisa model tuh memprediksi pasien yang sakit padahal sebenarnya tuh belum sakit. Sedangkan untuk yang false negatif itu bisa model memprediksi pasien yang tidak sakit padahal sebenarnya sedang sakit. Nah, untuk penjelasan sintaksnya mungkin di sini confusion matrix ya. Nah, confusion matrix itu biasanya menghasilkan matriks bersifat 2x2 yang membandingkan antara label aktual dengan prediksi model. Nah, untuk CM-REPL ini di sini fungsinya tuh untuk meratakan matriks 2x2 menjadi array satu dimensi yang berisi Tn, Tp, Fp, sama Fn yang gunanya untuk memudahkan ekstraksi nilai. Lalu di sini ada confusion matrix display, itu gunanya untuk membuat objek visualisasi confusion matrix dan scikit-learn. Sedangkan yang terakhir itu displot itu gunanya untuk menampilkan confusion matrix sebagai heatmap yang berwarna untuk memudahkan interpretasi visual. Lalu lanjut ke nomor yang 6. Nah, nomor 6 ini kita disuruh mengevaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, untuk yang akurasi ini sendiri itu kita menggunakan akurasi underscore score. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menghitung proporsi prediksi yang benar dari total seluruh prediksi yang ada. Lalu di sini ada precision. Precision itu gunanya untuk menghitung ketepatan prediksi positif dengan seberapa sering prediksi positif itu benar-benar menghasilkan hasil yang positif. Lalu di sini ada recall. Nah, recall itu menghitung sensitivitas model dengan seberapa banyak kasus positif yang berhasil untuk terdeteksi. Lalu di sini ada F1 score. Di sini untuk menghitung F1 score sebagai keseimbangan dari antara precision dan recall. Dan ini adalah outputnya yang ditampilkan. Lalu lanjut yang terakhir yaitu nomor 7. Di sini nomor 7 kita akan melakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC score serta visualisasikan hasilnya. Lalu di sini kita akan menuliskan sintaks yang digunakan dan jelaskan interpretasi nilai ROC AUC. Nah, ROC curve itu sendiri itu artinya adalah sebuah kurva yang menggambarkan trade-off antara true positif dengan false positive rate. Sedangkan untuk AUC itu biasanya tuh luas di bawah kurva erosi yang bernilai antara 0 dan 1. Nah, untuk nilai AUC sendiri tuh biasanya
Aussie kalau misalnya cuman 1,0 cuman lagi kalau Aussie itu 1,0 berarti interpretasinya tuh modelnya bersifat sempurna. Nah, kalau misalnya berada di 0,9 di bawah 1,0 tapi masih di atas 0,9 berarti hasilnya itu excellent. Nah, kalau misalnya hasilnya itu 0,9 di bawah 0,9 tapi di atas 0,8 berarti hasilnya itu good. Kalau misalnya hasilnya itu di bawah 0,8 tapi lebih baik daripada 0,7 maka hasilnya fair. Dan yang terakhir kalau misalnya hasilnya itu di bawah 0,7 tapi lebih besar daripada 0,6 bisa dikatakan poor. Nah, untuk kalau misalnya hasilnya itu AUC-nya 0,5 maka bisa disimpulkan bahwa setara dengan tebakan yang acak sehingga hasilnya itu tidak berguna gitu. Nah, sekian dari penjelasan TP modul 3 saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.